Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harmoni, senang sekali kita bisa bersua ya di sebuah acara yang kita berharap dengan perjumpaan dengan teman-teman kita siapapun ya. Di acara tamu kita ini kita bisa beroleh pelajaran, bisa belajar Sobat Harmoni, bisa juga mungkin orang beroleh hikmah dan sebagainya, sehingga setiap peristiwa yang Allah hadirkan kepada kita itu hanya akan menambah kualitas kita. Seperti itu juga kita mengucapkan selamat ya kepada timnas Garuda kita ya, yang berhasil mengalahkan salah satu monster Asia, yaitu selain Jepang adalah Korea ya, dalam pertandingan adu penalti setelah sebelumnya seri ya 2-2 dilanjutkan dengan babak tambahan dan berakhir dengan gol yang diciptakan oleh Pratama Arhan. Yang di sebelah nih Sobat Harmoni, narasumber kita ini kurang suka sepak bola ya. Sukanya apa, Ustadz? Saya sukanya justru badminton. Tapi suka nonton badminton gitu ya. Iya. Walaupun sekarang sudah jarang lihat gitu ya, karena memang di rumah sudah tidak ada TV. Bersama narasumber kita Sobat Harmoni, Abdul Aziz, Direktur PT Keluarga Cerdas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan akrabnya di di orang-orang yang Anda layani apa? Kalau saya biasa menyebutnya Ayah Zaid. Jadi memang menisbatkan kepada anak begitu ya. Ayah Zaid ya. Ayah Zaid begitu ya. Karena memang dalam istilah Arab itu biasanya itu hal yang biasa menisbatkan kepada anak. Nama anak pertama siapa? Zaid, maka dipanggillah Ayah Zaid. Ayah Zaid gini kan ya, kita mau ngambil pengibaratan kayak sepak bola itu ya, rata-rata yang bisa bermain bagus dan mencapai kemenangannya itu pasti ada sebab-sebab tertentu ya. Kenapa ini kalah, kenapa ini menang. Saya lihat rata-rata pelatih yang profesional sebagai contoh, misalnya dia gimana kok orang bisa main satu tim, bisa main kompak, padu, asik ya, bolanya mengalir dan bisa mencapai kemenangan. Sebagai contoh satunya pelatih itu misalnya memperhatikan nih tiap-tiap pemainnya. Ada pelatih yang kalau Anda punya masalah please ke saya dulu. Oke, sudah dilepas, dia main ternyata betul gitu. Jadi seorang pelatih yang mau menjadi tempat curhatan. Jadi kalau di rumah tangga bisa kayak gitu nggak? Kalau agar tadi kan judul kita kan untuk memelihara itu kan ya, menjaga cinta antara kita. Itu kan antara para pemain dengan pelatih. Ayolah kalian kalau punya masalah jangan Anda pendam sendiri gitu ya. Saya tabung dulu, tapi please Anda bermain dengan, sebab kalau enggak nanti pikiran itu kan kadang-kadang bisa menghambat dan mengganggu satu tim. Benar nggak Ayah Zaid? Silakan Ayah Zaid. Misalnya judulnya berat sebenarnya, ya, menjaga cinta antara kita ya. Kalau saya misalkan memahami menjaga cinta antara kita gitu ya. Kita ini dalam perspektif rumah tangga adalah suami istri begitu kan. Tim lah ya. Tim lah. Gitu ya. Kalau sepak bola kan tim. Nah, kita harus tahu posisi siapa pelatihnya gitu ya, siapa pemainnya begitu. Siapa pelatih, kalau siapa misalkan pemainnya. di dalam rumah tangga itu tentu pelatihnya adalah suaminya. Karena memang secara status kepala rumah tangga begitu ya, kepala rumah tangga artinya sesuatu jabatan yang ada yang paling tinggi di rumah gitu ya. Nah, ini terkait memang mentalitas bahwa ya tadi kalau misal pelatih itu mentalnya harus kuat. Mentalnya kuat. Salah satunya adalah bagaimana dia menerima curhatan seorang istri begitu ya. Jadi kalau suami itu memang salah satu yang harus dilakukan adalah bagaimana dia menerima curhatan istri yang penuh dengan lika-likunya begitu ya. Ini penting karena apa? Kalau misalkan apapun yang dipikirkan oleh istri tidak selesai pada saat itu justru akan menambah masalah, gitu ya. Misalkan ya, istri itu kesal karena anaknya tidak mau nurut, gitu ya.
terus nggak pernah dicurhatkan kepada suami gitu ya, nggak pernah diomongkan, nggak pernah diobrolkan begitu ya, nggak pernah disampaikan, maka suami mana tahu gitu ya apa yang terjadi di rumah ya, karena itu kan biasanya terjadi ketika suami itu kerja di luar, terus istri menjaga anak, ternyata ya anak gitu katakanlah tidak nurut sama ibunya, dan itu menjadi luka batin bagi seorang ibu gitu ya, bagi seorang istri. Nah, maka kalau ini tidak selesai, itu nanti malam atau besok, kalau nggak cerewet diomongin lagi gitu ya, dibahas lagi depan suaminya, atau menjadi marah yang meledak-meledak, yang pilihan kedua adalah dipendem sampai luka batin sehingga akan mengurangi produktivitas sang istri begitu ya. Misal ternyata sore bertengkar sama anak, kita pulang nggak curhat tuh istri sama suami itu, malamnya masih dipendem, besok paginya ketika masak agak-agak cemberut. Kira-kira kalau lagi cemberut istri bisa jadi ketika ngasih bumbu itu yang tadinya harus garam bisa jadi gula, yang harusnya jadi gula, yang harusnya ngasih gula bisa jadi garam. Sehingga apa, itu akan berdampak ketika masakan itu dihidangkan kepada suami, suami menyalahkan istri, kenapa nggak masak, masaknya nggak benar gitu ya. Padahal awal masalahnya bukan istri nggak bisa masak, tapi lagi sedang ada beban pikiran. Gitu. Oh, kalau begitu yang nggak salah juga orang tua kita dulu ya, misalnya misalnya dia mau buka usaha warung makan ya. Itu bisa jadi masalah ketika dia nggak stabil ya. Betul. Hari ini enak, besok karena ada masalah sama suaminya atau sama anaknya menjadi asin sekali. Iya. Jadi sebetulnya itu lambang ada problem yang nggak selesai. Iya, ada problem emosi yang tidak selesai dalam waktu cepat begitu ya. Ini memang perlu respon suami yang bisa membaca ini istri kok beda ya, gitu. Malam ini kok beda ya, ada apa? Nah, akan lebih baik begitu ya. Ketika memang suami pulang kerja sore hari atau malam hari, tanyakan dulu kondisinya gimana, apakah ada masalah atau tidak, atau tinggal baca dari raut wajahnya itu akan terlihat gitu ya. Kalau asalnya cerewet tiba-tiba diam, pasti ada masalah gitu ya. Asalnya cerewet atau jadi marah-marah banget gitu, itu pasti ada masalah. Nah, itu peran kita sebagai pelatih di dalam rumah tangga, suami dituntut sebagai kepala rumah tangga begitu ya, memang menjadi yang mendinginkan suasana di rumah gitu ya. Karena kalau bukan suami siapa lagi gitu ya. Karena itu untuk menjaga mental, perasaan. Kalau mental itu dan perasaan itu tetap terjaga, insya Allah cinta istri kepada suami akan tetap terjaga. Karena saya sering mendapat sebuah postingan. Ya, gimana tuh? Dan itu pun juga dialami. Ini contoh ya. Ada contoh gini, ada sebuah video di sebuah media sosial. Itu seorang perempuan, seorang istri, dari muda sampai neneknya itu, setiap bangun pagi nanya ke suami, kamu sayang aku enggak? Padahal sudah nenek-nenek gitu ya. Sudah nenek-nenek kurang gitu bukti ya. apa lagi kan gitu. Terus gimana terus, penasaran ya? Nah, terus ya suaminya bilang aku sayang kamu gitu ya, dengan segala alasannya yang diungkapkan. Terus? Tapi itulah bahwa istri selalu ingin memastikan bahwa suaminya selalu sayang setiap saat. Itu aja. Kalau misalkan direspon tidak baik gitu, apalagi ketika istri itu selalu setiap hari, setiap bangun pagi atau setiap mau tidur bilang nanya sayang aku atau enggak gitu ya, terus kita sebagai suami responnya kurang baik, itu bisa jadi luka batin di hati istri gitu, dan itu akan mengganggu mental seorang istri. Ya kalau di bola tadi bisa merusak permainan tim ya. Betul sekali. Ya kebayang ya kalau misalkan ternyata seorang pemain punya masalah pribadi, beban psikologis itu ya. Iya, tidak diungkapkan kepada pelatih. Ketika main ternyata nggak lepas mainnya kan gitu ya. Nggak lancar, nggak mengalir. Jadinya kan ya kalah gitu ya. Secara mental sudah kalah duluan gitu. Ada kan yang paling penting itu adalah mental dulu, baru fisik, baru keahlian. Termasuk dalam rumah tangga juga mental dulu yang harus didahulukan. Iya, ini menarik ya. Nah,
Tapi kan rumah tangga ini kan sepasang suami istri. Ada kalanya suaminya lagi down, Betul. ada kalanya istrinya yang lagi down. Kan di mana letak gimana cara bekerjanya ini agar tidak melulu salah satu pihak. Betul. Nah, dalam istilah pasangan begitu ya. Nah, pasangan. Nah, ya. pasangan ini kan suami itu pasangan istri, istri itu pasangan suami. Nah, yang namanya pasangan itu secara status sosialnya sama. Begitu ya, sama. Artinya itu punya kewajiban sama dan punya hak yang sama, dalam artian begini. Kalau misalkan istri sedang salah, maka suami yang mengingatkan, menasihati dengan cara yang baik, gitu ya. Teknisnya seperti apa itu maka diatur dengan kebudayaan masing-masing kan, begitu ya. Karena saya juga dapat kalau misalkan budayanya orang Batak kan kalau ngomong keras-keras gitu ya. Coba contohnya gimana kalau orang Batak bisa? Oh, beda lagi ya? Iya, beda lagi kan, gitu kan. Saya juga nggak bisa mencontohkan tuh budaya orang Batak tuh kayak gimana ya, gitu kan. Karena yang saya selalu lihat orang Batak itu memang nadanya agak tinggi. Padahal menurut mereka itu sopan. Oh, sopan. Itu sopan. Gitu. Tapi bagi orang Sunda gitu ya, dengan nada keras itu tidak sopan, kan beda ya. Itu tergantung budaya. Kayak saya pernah nonton di podcast mana gitu. Jadi kalau orang Batak itu, ya itu tuh suatu hal yang apa namanya itu ya? Justru dia senang gitu. Iya. Artinya wah ini tamu saya makannya banyak lahap kenyang gitu. Gitu. Yang lain kebudayaan lain beda lagi kan, dibilang nggak sopan gitu. Ya harusnya kamu diam aja. Ya, benar ya? Betul. Jadi diperlakukan dengan cara yang baik. Begitupun ketika misalkan suami sedang punya masalah kantor, gitu, punya masalah katakanlah dengan anak, beda. Maka sebisa mungkin istri juga harus bisa menasihatinya, mengingatkannya dengan cara yang baik pula, begitu ya. Nah, karena apa konteksnya ini bukan antara apa ya, pembantu dan majikan, bukan, pasangan itu sederajat gitu ya, saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Itu saling penting. menasihati dalam kebaikan. Nah, Ayah Aziz, saya ingin tahu juga nih kan, biasanya ini ya kan, artinya kan seorang Stephen Covey kan pernah bilang cinta itu bukan kata kerja, bukan kata benda, dia adalah kata kerja. Nah, persoalannya kan misalnya taruh apapun lah ya, misalnya di sebelum nikah nih, kan kita nggak tahu persis yang dibiasakan kita selama ini. Kalau orang misalnya kita datang nih kepada seseorang wanita, biasanya dia akan menunjukkan hal-hal yang baik-baik aja. Betul. Cara menyuguhkan teh, sopan santun, keramahan. Jadi yang terlihat tuh hanyalah perkara-perkara yang baik. Betul. Ya kayak tokoh juga kan dia akan gimana caranya men-setting ruangan itu dengan baik, temperatur udaranya seperti apa, tata letak barangnya seperti apa, ya pasti yang baik-baik gitu. Betul. Nah gimana nih agar tadi benar-benar kan padahal kita tahu yang ya saya punya sisi positif, punya posisi negatif. Calon saya punya positif, punya negatif. Nah, gimana? Apakah kayak tadi kalau kita hubungan dengan kata cinta itu bukan kata benda tapi kata kerja? Bagaimana menerapkannya dengan kondisi di mana orang, ya saya pengen nampilnya baik-baik aja deh. Betul. Itu benar nggak sih? Pacaran itu seperti itu, perkenalan itu seperti itu, hanya yang baik-baik atau seperti apa? Agar apakah itu bagian dari cara kita melihara atau menjaga cinta? Gimana ya Aziz? Iya, betul. Sesuatu yang lumrah begitu ya. Kalau sebelum menikah ya. Misalnya kalau saya sih lebih senang istilah ta'aruf. Ta'aruf lah, saling mengenal ya. Begitu ya. Ketika mau nikah, kenalan sama seorang wanita begitu ya. Secara lumrah dia akan menampilkan sesuatu yang baik. Karena apa? Kan harapannya itu ada supaya diterima begitu ya. Kan kalau misalkan bahkan kalau calon karyawan juga kan ketika diwawancara juga pasti ingin menampilkan yang terbaik supaya diterima begitu ketika awal melamar begitu ya. Saya bisa meyakini bahwa semua orang ingin menampilkan yang terbaik sesuai kapasitasnya masing-masing ketika bertamu ke calon istri begitu, calon mertua begitu ya, menampilkan sikap yang baik, bertamu dengan baik gitu ya, minum dengan baik dan sebagainya begitu ya. Itu adalah sesuatu yang lumrah. Nah, begitu kan istri ketika menyambut calon pria, calon suami juga akan menyambutnya dengan cara yang baik gitu ya.
Misalkan ketika menyambut kedatangan calon suami itu rumahnya rapi, bersih begitu ya. Terus di setel sebuah lagu yang positif lah, positif, nasyid ya. dan sebagainya kan begitu. Nah itu memang hal yang lumrah. Supaya apa? Supaya memang tujuannya satu, keterima lamarannya kan gitu. Nah lalu ketika makanya sampai yang ini ya, yang saya dengar ya, misalnya ayat teman yang penggerak dia bergerak di dalam pemberdayaan mereka yang bertato, seniman bertato, sampai curhat ke ketuanya. Awalnya nggak ada masalah mungkin ya, silakan aja sholat tanpa tato. Tapi suatu waktu ada berapa dari muridnya yang bertato tuh menghadap dia, Pak saya pingin ngilangin tato karena calon mertua saya khawatir calon saya nggak bisa menerima, katanya gitu. Betul berarti ya? Iya betul. Itu fakta ya. Faktanya begitu gitu. Nah masalahnya ketika memang sudah berumah tangga begitu ya, sudah melakukan pernikahan itu kan 24 jam bersama begitu ya. Yang namanya manusia itu ketika di rumah kan all out ya, baiknya ada, buruknya ada. Nah ini memang sesuatu yang faktanya begitu gitu ya. Suami pasti punya kekurangan. Tapi kenapa ada istri yang tidak mau menerima kenyataan suaminya punya kekurangan? Pun sebaliknya, kenapa? Nah, ayo Aziz, kenapa? Makanya kan, ayo kenapa tuh? Kenapa? Ada dua kata, mau toleransi dan memaafkan, gitu ya. Karena gini. Atau itu masalah apa ya? Orang yang nggak mau menerima adanya kekurangan dari suami atau sebaliknya istri. Kenapa? Masalahnya di mana? Apa karena tadi anak dalam pikirannya lu mesti baik? Ya, kalau dalam perspektif saya beda, ada istilah toleransi. Toleransi itu begini. Kalau istri itu nggak bisa masak, itu bisa ditoleran ya. Misalkan kita bisa pesan GoFood gitu ya. Oh, zaman sekarang ya. Iya, gitu kan. Istri misalkan nggak bisa bersih-bersih, oh itu bisa ditoleransi. Bisa. Berarti itu sebetulnya apalagi kekinian yang memungkinkan, gitu, memungkinkan, gitu. Nggak saklek itu, bahwa kamu nggak bisa masak. Padahal sekarang udah ada GoFood gitu ya. Misalkan ada GrabFood dan sebagainya kan. Itu sesuatu yang bisa ditoleransi. Iya. Tapi gitu ya, kalau misalkan ternyata istri tukang selingkuh, nah itu sesuatu yang tidak bisa ditoleransi gitu. Itu artinya kalau nggak berubah ya istilah cerai itu menjadi pilihan terakhir gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang toleransi. Atau misalkan ada gini, dia nikah karena agama. Misalkan calon istri itu asalnya non muslim, karena kita muslim, calon suami muslim, terus dia mau nikah dengan kita, terus dia pindah agama jadi Islam gitu ya. Terus ternyata sepanjang rumah tangga dia nggak pernah sholat, dan sholat itu statusnya adalah wajib. Nah itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi gitu, karena itu adalah masalah pokok wajib gitu ya. Nah akhirnya tapi kalau dia mau belajar nggak masalah ya, nggak ada masalah. Bagus malah ya, artinya dia nanya Al-Fatihah saya sudah benar belum, saya bahannya baru cuma 3 ayat dari surah Al-Fatihah, bagus ya artinya. Betul. Tapi ada progresnya ya, ada progresnya kan ya, karena kan kita mungkin bisa melihatnya di proses ada perubahan atau tidak kan. Yang bebalnya jadi masalah ya. Nah karena kan itu kan kalau selingkuh kan zina ya, itu sesuatu yang tidak bisa ditoleransi begitu ya. Masalah akidah juga sama begitu. Nah kalau misalkan istri mencampuri, ya maafkanlah gitu ya. Dinasihati untuk hati-hati gitu ya. Kalau bawa piring hati-hati, dinasihati begitu ya. Terus juga dimaafkan gitu, karena itu sesuatu yang bisa ditoleransi dan bisa dimaafkan gitu. Kalau saya di rumah ya, kalau saya mecahin piring, kalau saya akui itu kesalahan saya. Kedua, misalnya saya kadang-kadang suka kalau ke istri, benda mati juga bisa mati loh, saya bilang. Nggak, maksudnya piring pecah, cangkir pecah itu dia juga bisa mati. Betul. Ya kan, itu cara saya aja, maksudnya untuk ngingetin bahwasannya ya bukan hanya yang hidup, yang hidup bisa jadi mati ya. Tapi juga cangkir juga bisa mati. Hilang aja. Silang. Semata-mata tuh ngingetin bahwasannya ya kadang-kadang mungkin suatu benda itu mungkin karena
terlalu masuk ke hati, jadi jadi peristiwanya nggak ada, saya nggak menginginkan pecah kan, boleh jadi kayak guru saya tuh mobilnya hilang, padahal selama ini dia cari, tapi itu ternyata mobil itu mengganggu dia secara psikologis karena setiap kali diparkir di Indomaret, di Alfamart, dia selalu pengen lihat. Sampai guru saya itu ada yang minjemin dari tetangga, pas dipinjemin tetangga benar-benar hilang. Gitu. Ya. Jadi kayak, saya bilang, jadi satu peristiwa itu juga, mungkin kepemilikan itu lengket di hati saya, sama seperti cangkir itu. Betul. Itu konteksnya adalah memang itu adalah ujian hidup gitu ya. Ujian hidup dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kadang-kadang kita ya saya pernah mengalami begini ya. Kalau misalkan dulu di awal pernikahan itu handphone itu sangat lengket gitu ya. Di handphone ya. Ya, handphone sangat lengket begitu ya, sampai memang anak diabaikan walaupun masih usia 1 tahun gitu ya. Anak masih 1 tahun, istri diabaikan. Itu lama-kelamaan handphone itu merusak gitu ya. Karena apa? Itu mengingatkan, cara Allah mengingatkan pada suami, kamu tuh punya anak, punya istri. gitu. Lengket ya. Jadi sehingga Allah mengambil handphone itu sebagai pengingat gitu kan. Makanya sekarang saya lebih jarang pegang handphone ketika memang ada istri, ada anak begitu ya. Dibandingkan dulu gitu kan, dibandingkan dulu yang lengket banget, bahkan disakuin, mau kamar mandi disakuin gitu kan. Padahal kan kamar mandi mau ngapain bawa handphone gitu kan. Jadi ini ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya juga. Iya. Itu cara Allah untuk menjaga hubungan harmonis antara suami dengan istri dengan anak-anak. Begitu. Ya, kemudian bagaimana kita tahu ayah kalau misalnya pernikahan kita tadi tumbuh ya? Ya, tumbuh. Tadi kan cinta itu bukan kata benda, dia kerja gitu. Kata kerja. Nah, cara mendeteknya seperti apa? Nah, yang namanya cinta itu adalah kata kerja, artinya apa? Kalau dalam perusahaan itu kan ada progres. Progres ya. Ada tujuan, begitu ya. Nah, inilah yang membedakan bahwa rumah tangga itu membosankan atau tidak. Iya. Nah, biasanya stagnan ya. Iya, stagnan gitu ya. Rumah tangga yang memang membaik itu dia selalu punya visi misi begitu ya, ke depan kita mau ngapain gitu ya, setahun ke depan kita mau ngapain gitu ya, dan setiap saat ada progres, kita sudah sampai mana begitu ya. Dalam kasus begini, kalau sudah punya anak kan antara suami istri pas semestinya sih berkomunikasi, anak mau sekolah di mana itu saling ngobrol, anak mau dididik seperti apa, anak mau dijadikan seperti apa, artinya ada tujuan yang ingin dicapai oleh suami istri kepada anaknya. Minimal misalkan anak saya pengen kuliah gitu ya, minimal kuliah S1, itu kan berarti ada tujuan dan ada progres, belajarnya benar atau enggak gitu kan, itu sebabnya. Nah begitu ketika hubungan suami istri ini, apakah dari hari ke hari itu masih bisa senyum atau tidak terhadap pasangan gitu ya. Kalau misalkan ternyata sebulan jemedut, nah ada masalah. Nah, itu berarti jemedut ya. Berarti kan ada proses yang sedang bermasalah. Itu bisa kita lihat. Secara ada istilah bahasa tubuh gitu ya. Kalau istri gitu ya senang sama suami, minimal begitu ya, kalau menyediakan makanan kan makanannya enak gitu ya. Itu berpengaruh gitu ya. Dan misalkan istilahnya sayang mau dibeliin baju apa gitu kan, biasanya suka belanja kan istri gitu ya, itu tanda perhatian istri kepada suami gitu ya. Karena kan perhatian itu kan bertolak belakang dengan namanya tidak peduli. Kalau tidak peduli mah kan nggak perhatian, nggak ngapa-ngapain, nggak akan menawarkan sesuatu, justru lebih baik suami itu pergi gitu kan. Nah ini menarik nih Ayah Z. Jadi aku pengen tahu nih, ini kan ada yang pasangan-pasangan muda dari generasi yang sekarang. Anda ngebaca persoalan mereka apa nih? Sesuai dengan yang konsultasi kepada Anda. Saya ingin tahu nih, jadi maksudnya tadi kan dalam ini juga sama memelihara cinta tadi kan ya. Yang Anda baca dari mereka yang berumah tangga di bawah apa?
generasi sekarang ini kalau Betul. apa tuh kalau bisa dipetakan persoalan mereka dibandingkan dengan kita maksudnya ya? Betul. Kalau saya membaca sebuah data begitu ya, data dari Pengadilan Agama begitu ya, dari yang dirangkum oleh BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik gitu ya, terus nanti ditampilkan oleh data box begitu ya di tahun 2023 gitu ya. Kalau saya boleh baca bahwa permasalahan mereka adalah mereka itu terjadi ketidakharmonisan atau terjadi perceraian itu masalah utamanya adalah karena memang pertengkaran, perselisihan. Kalau saya baca di sini menurut data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung gitu ya, memang sampai 251.828 kasus. 251.000 ya. Itu dari total sekitar 500 gitu ya. Sekitar 500 berarti kan setengahnya. Kalau yang cerai akibat pertengkaran, perselisihan itu 250 kurang lebih, dengan total berbagai alasan 516.000. Berarti kan setengahnya karena perselisihan. Kalau perselisihan kan identiknya yang kebayang saya egois, hanya mau menang sendiri biasanya. Betul sekali. Itu yang perselisihan, yang pertengkaran. Iya, itu kan jadi masalah. Itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Dibandingkan zina itu lebih sedikit, dibandingkan ada poligami itu lebih sedikit gitu ya kasusnya. Nah, itu kan 2023 itu artinya pernikahan yang zaman-zaman sekarang begitu kan. Yang masih muda-muda begitu kan. Itu setengahnya 50% karena memang perselisihan. Ya namanya perselisihan berarti kan ada berbeda pendapat, egoisme gitu ya. Ada idealisme gitu. Nah, karena kan kalau suami punya idealisme sendiri, istri juga punya idealisme sendiri. Nah, ketika rumah tangga itu, maka itu kata toleransi, mana yang bisa dimaklumi, mana yang tidak bisa dimaklumi itu menjadi kata kunci adanya perbaikan sebuah rumah tangga, gitu ya. Nah, itu menjadi kata kunci. Nah, saya menggambarkan balik lagi ke tadi ke pelatih dan pemain. Pelatih ya, coach gitu ya. Itu saling menghargai, saling menghormati, saling curhat begitu ya, saling memaklumi beda. Untuk apa? Untuk menjaga mental gitu ya, menjaga mental. Kebayang gitu ya. Kan kalau dulu ini istilah ya, ini benar atau tidak? Kenapa istri dulu, zaman dulu gitu ya, tahun 90-an, susah untuk gugat cerai? Karena masih beranggapan kalau saya cerai tidak bisa hidup. Kalau sekarang istri gugat cerai suami terus cerai, masih bisa hidup nggak? Bisa hidup karena zamannya istri bekerja, istri bisa dagang, bisa bekerja kan gitu ya. Karena bahkan saya pernah menerima curhatan anak SMP gitu ya. Ini anak SMP ini baru kelas 1 pada saat itu curhat, Pak saya nggak mau nikah. Kenapa? Kalau nikah itu karena materi, karena nafkah lahir, saya juga bisa kerja, bisa dapat uang, bisa beli rumah. Banyak kok wanita-wanita masih gadis, punya rumah, punya mobil, punya motor, gitu. Bisa makan, bisa menghidupi orang tua begitu kan. Kalau misalkan saya menikah karena agama, saya masih bisa banyak ibadah yang bisa dilakukan oleh sendiri, gitu kan. Kalau misalkan masalah sosial, gadis sekarang bukan sesuatu yang memang jadi malu gitu ya. Sampai usia 30 tahun belum menikah bukan sama sekali aib kalau untuk zaman sekarang. Kalau dulu iya, wanita sudah 30 tahun belum nikah aib bagi keluarga. Kalau sekarang kan enggak. Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Karena kan pada kerja, kuliah. Nah, sampai dan seterusnya. Sehingga apa? Ini kan kalau misalkan udah berumah tangga begitu ya, yang jadi pokok permasalahan apa sih? Kan idealisme itu sendiri. Saya kalau cerai juga nggak jadi masalah kok, bisa hidup sendiri. Apalagi kalau sendiri nggak perlu lihat kamu yang kasar, gitu kan? Nggak perlu. Toh saya kamu ada di rumah atau tidak ada di rumah sama aja. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh gitu ya. Nggak ngaruh. Malah jadi beban, gitu ya. Istri kerja pontang-panting gitu ya dari pagi sampai sore karena wanita karir begitu ya. Suaminya leha-leha gitu ya.
main judi atau misalkan sering main sama temennya, istri tidak diperhatikan, ngapain ada atau tidak ada, kamu juga tidak ada ngaruh gitu ya. Itu juga menjadi masalah. Itu ada bahasa Arabnya, wujudahu ka'adamihi ya. Ada atau tidak ada, sama aja dengan nggak ada. Itu makanya saya mendapati kasus selebriti kita ya, yang sedang mengajukan gugat cerai gitu ya. Seorang suami istri ini terlihat gitu ya, terlihat memiliki kekayaan yang lebih banyak daripada saya gitu ya. Iya. Karena dia seorang selebriti gitu ya, pasti hartanya ya ratusan sampai miliaran gitu ya dibandingkan saya. Tapi kenapa sang istri melakukan gugat cerai kepada suami? Padahal secara materi cukup, secara komunitas cukup. Nah, ini juga ada egoisme. Seorang laki-laki jarang ada di rumah untuk istrinya. Gitu. Itu kan egoisme gitu ya kan. Artinya ada sesuatu hal yang tidak terpenuhi, nafkah batin kan begitu. Nah, kalau saya boleh bahas nih lebih jauh nih ya, lebih mendalam gitu ya. Manusia itu kan terdiri dari ruh, dari akal, dari perasaan, dari fisik. Ketika berumah tangga, maka suami itu harus bisa memenuhi 4 hal itu. Misal fisik, artinya dia memberikan pakaian yang baik, rumah yang baik, kendaraan yang baik, tercukupi, sesuai porsinya masing-masing. Terus dia ruhnya, secara agama bolehlah baik begitu ya. Sholat wajib masih dilaksanakan, tilawah Quran masih dilaksanakan. Akal, karena sama-sama berasal dari orang-orang yang intelektual gitu ya, sering baca buku, sudah terbiasa gitu. Tapi dari segi perasaan, kamu sebenarnya perhatian nggak sih sama aku kayaknya? Ya memang care nggak sih gitu ya? Kok nggak mau ngobrol sama aku sih? Kok nggak mau nemenin aku ketika melahirkan sih? Kok nggak mau sama-sama ngurus anak sih gitu ya? Kok kalau aku lagi capek, kamunya nggak ada sih kan gitu ya? Itu kan perasaan yang kosong, kamu ada atau tidak ada sama aja. Gitu. Artinya tidak ada saling membutuhkan gitu perhatian ya. Gitu. Kalau istilah ekonomi nih, saya mempelajari ekonomi gitu. Kalau nggak butuh, ngapain dibeli? Kan gitu. Kalau nggak butuh suami, ngapain dipertahankan? Kan gitu. Jadi ada supply and demand gitu ya. Itu juga ngaruh. Itu artinya supply masalah perasaan. Iya, oke. Nah, kalau begitu tadi masalah perselisihan tadi ya, kan artinya ini gimana nih? Artinya kan kalau di situ yang banyak justru kan masalah egoisme, kemudian tidak bisa mengendalikan emosi, ya maunya menang aja gitu, sehingga tadi di angka 200 sekian ya. 250. Berarti sebetulnya sebelum berumah tangga, selain pengetahuan bahwa setiap orang itu punya plus dan minus, ini gimana nih cara sebelum menikah jangan terlalu tinggi dong egoisme. Iya. Egoismenya tuh tinggi banget gitu. Betul. Gimana, Ayah? Nah, makanya kalau saya memahami bahwa ini istilah agama itu adalah penasehat. Agama itu penasehat. Maka ketika misalkan semakin kaya seseorang, semakin tinggi jabatannya, maka agamanya harus semakin tinggi. Karena agama itu penasehat, gitu ya. Sehingga ketika dia orang kaya, orang yang punya jabatan tinggi menikah gitu ya dengan wanita yang memang punya harta banyak, jabatan tinggi ya, jabatan nanti kedudukan sosial gitu ya, bisa selebriti, bisa politikus dan lain sebagainya, maka agamanya harus tinggi juga. Karena apa? Agama itu penasehat ketika ada berbagai macam perbedaan, gitu ya, berbagai macam perbedaan gitu ya. Karena suami punya perbedaan dengan istri, begitu sebaliknya. Nah, ada idealisme yang berbeda. Nah, agama itu yaitu untuk sama-sama mengakomodir mana yang perlu ditoleransi, mana yang tidak perlu ditoleransi begitu ya. Nah, kalau istilah kata kerja begitu ya. Iya. Cinta sebagai kata kerja. Cinta itu selalu ingin dekat dengan yang dicintainya. Kalau tidak dekat, sudah tidak cinta, kan gitu ya. Berarti anggapannya, kalau suami kabur-kaburan, anggapannya suami sudah tidak cinta sama istri. Karena kalau yang mencintai seorang suami yang mencintai istrinya,
habis kerja secepatnya pulang ke rumah untuk bertemu dengan yang dicintainya, kan gitu. Memang nggak terlihat karena masalah perasaan, gitu ya. Oh, saya udah ngasih makanan yang enak-enak gitu ya, udah ngasih hadiah yang banyak, berlian begitu ya. Itu kan fisik, itu yang terpenuhi. Tapi masalah perasaan, kan wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya itu tadi nyambung. Kenapa ya istri kalau kesalahan suami itu, yang paling kecil sampai yang besar itu ingat semua. Iya, dia seperti punya bank gitu, punya tabungan kesalahan suami. Iya. Gimana itu penjelasannya? Nah, Ya. Jadi Kalau tabungan uang kan, wah gimana ya? Iya, Kayak tabungan kesalahan itu benar atau tidak? Nah, Dan bagaimana menyikapinya? nah, saya pernah mengikuti kajian ini. Ini sederhana aja. Ada seorang pemateri, Iya. cuma ngetes gitu ya, cuma ngetes. Mungkin ini pernah disampaikan ke Abi Iwan gitu ya. Silakan tulis kesalahan pasangan sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 menit. Langsung ya? Langsung banyak. Itu enggak maksudnya yang suami yang lebih tahu atau istri yang lebih banyak? Gimana? Itu kan kalau misalkan ketika majelis taklim itu kan para istri ada di sebelah kiri, Iya. para suami ada di sebelah kanan. Iya. Nah, dalam 1 menit tinggal bandingkan aja jumlahnya gitu ya. Para wanita itu, para muslimah itu atau para istri itu bisa sampai belasan puluhan kesalahan pasangan. Ampun gitunya. Kan gitu. Nulis gitu ya. Bisa sampai mungkin bisa nyampe 100 dalam waktu 1 menit kan gitu. Karena emang nulisnya cepat juga. Iya. Ketika dilihat jumlah kesalahan istri yang ditulis oleh istri, itu cuma beberapa gitu kan. Nah, itu kan sudah terlihat bahwa istri bang kesalahan suami gitu kan. Dan emang sesuatu yang lumrah gitu. Karena itu istri itu ketika berkomunikasi dengan suaminya, pasangannya, dengan anak-anaknya itu penuh dengan perasaan. Mau setinggi apapun akademiknya. Makanya sekarang kata sang suami nih, para suami nih kan sering curhat di ini. Pokoknya mau gimana juga, cara yang terbaik menghadapi istrimu adalah istrimu selalu benar. Itu gimana tuh menurut ayah? Pokoknya kalau pingin ini katanya nggak, pokoknya gini aja deh. Kata tadi banyak kesalahan. Istrimu selalu benar. Sebab kalau dilawan, betul. Nggak tahu ya kan, ini curhatan dari. Pokoknya rumusannya katanya kalau mau langgeng, istrimu selalu benar. Betul. Atau nggak sehat sebetulnya. Ya. Gimana ayah? Nah, ini ini curhatan suami, saya nampung. Perwakilan. Jadi pokoknya istri itu bank kesalahan kita, punya catatan. Ya. Tadi malah dari risetnya kan lebih banyak. 100 banding 5 lah mungkin. Nah, ini apakah sehat? Kadang-kadang misalkan secara logika kan, kenapa sih kan Idul Fitri udah dimaafin. Ya, betul. Nah, silakan ayah, gimana ya? Itu ya. Jadi mungkin balik lagi ke kata toleransi. Toleransi begitu ya. Jadi memang selama apa yang menjadi permintaan istri itu masih bisa dimaklumi, masih bisa dilakukan gitu ya, masih bisa diusahakan, masih bisa tidak ini ya. Dalam konteks memang ada kebenaran ya. Ada kebenarannya. Itu lebih baik memang ikut mewujudkan apa yang sedang diinginkan oleh istri. Berarti benar tadi rumusannya. Betul, tapi ya mengalah dalam pengertian positif memang karena ada sisi kebenaran. Misalnya suaminya males nih cuci piring, misalnya kira ini tugas wanita aja. Istri minta dibantu ya dia akui aja. Iya, betul. Ya dalam konteksnya ya gitu. Ya apa ya? Ya sesuatu kalau itu masih bisa itu dalam kategori baik gitu ya. Itu ya fair juga kita mau akui ya. Karena apa? Karena kan gini, kalau dalam sebuah lagu itu kan istri itu pengen dimanja. Itu benar gitu kan. Karena dia mandi jarang atau gimana? Manja itu kan pengen selalu dituruti. Iya manja gitu ya. Bukan jarang mandi ya. Bukan gitu ya. Kan karena wanita ingin dimengerti. Itu lagu siapa sih?
Saya lupa ya, itu tahun 2000-an. Armada gitu bukan ya? Bukan. Bukan ya, saya lupa ya. Manjakan dia selalu begitu. Itu lagu siapa ya? Pernah dengar. Nah kalau misalnya gini ya, kalau dalam sebuah Karena wanita ingin selalu dimengerti. karena wanita selalu ingin dimengerti dan ingin dimanja begitu ya. Jadi lagu-lagu itu juga sebetulnya Biasanya inspirasi. ada pesan-pesan Betul, juga ya. ada pesan-pesan. Karena kan dalam konteks ketika Aisyah cemberut gitu ya kepada Rasulullah, selama itu masih bisa dimaklumi diturutin gitu. Gitu. Dalam konteks tidak melarang hukum Allah gitu ya. Gitu. Nah, terus, jadi artinya butuh pengakuan juga artinya. Tapi sebaliknya gimana sebaliknya kalau istri? Nah, kalau istri, jadi kan ke suami yang udah dibangin ya kesalahannya ya. Ditabung tuh ya. Ada catatannya gitu. Nah, kalau istri gimana? Nah, kalau istri sebaliknya istri tadi kan sebab hanya sedikit kan, misalnya 5:100 kan. Iya, betul. Nah, ketika misalkan memang suami punya permintaan, itu sudah menjadi sebuah kewajiban gitu ya. Kewajiban dari seorang istri untuk nurut sama suami selama itu tidak mensyirikan Allah, tidak melanggar syariat-syariat Islam gitu ya. Nah itu tentu disampaikan, ditolak juga dengan cara baik, dengan argumen yang baik begitu ya. Jadi kalau misalkan suami ingin sesuatu dan istri tidak mau, berikanlah penjelasan yang baik gitu ya. Penjelasan yang baik dengan kalimat yang jelas begitu ya. Dengan kalimat yang jelas artinya memang memberikan alasan-alasan yang memang dapat bisa diterima begitu ya. Karena gini, dalam konteks kan ada hadisnya bahwa istri itu harus taat sama suami. Iya. Kalau suami melakukan sesuatu yang katakanlah dia mau masuk jurang, apakah harus istri nurut gitu kan? Apa enggak? Jangan dong. Ya jangan, dilarang. Kalau dilarang suaminya marah. Bisa jadi marah karena dianggap tidak nurut kan gitu. Nah contoh kasus gini, suami sedang ada proyek kerjasama gitu ya dengan si A. Si A ini dikenal baik oleh sang istri. Nah, kalau kata suami dengan si A ini baik kok, gini. Ini ada keuntungan gini. Proyek kerjanya begini. Pokoknya mah kita punya progres, punya kesepakatan, punya perjanjian. Kalau kerjasama dengan si A pasti untung besar. Tapi kan di istri beda. Kayaknya sih dari tanda-tandanya enggak deh, gitu ya. Istri punya penilaian sendiri dengan berbagai macam alasan, dan itu bisa dituruti gitu ya. Ya udah, jangan dilakukan. Ada baiknya ya. Ada baiknya gitu ya. Karena itu kan artinya sebaliknya, suami nurut sama istri karena ada pertimbangan lain gitu ya. Nah, kalau misalkan stagnan gitu ya, saklek gitu ya, istilah saklek tuh. Istri harus nurut sama suami. Nah, udah kamu nurut aja sama aku, pokoknya aku tahu kok kan bisnis aku yang jalani, aku yang ada di lapangan. Kamu tinggal nurut aja, doain aja gitu. Lancar. Begitu bangkrut atau ada istilahnya bisnisnya gagal, dicuri, yang repot kan siapa? Yang repot istrinya juga. Harta rumah tangganya hilang. Suaminya begitu pulang dari bisnis yang gagal pasti kan rumet, malah jadi berantem sama istrinya kan gitu. Berarti ada yang nggak dijalanin di sebuah keluarga atau rumah tangga itu musyawarah ya? Betul sekali. Itu kenapa nggak berjalan ya? Karena ada anggapan gini, ada anggapan bahwa udahlah istri itu tidak usah membahas masalah umat. Karena di zaman dulu itu ada kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu ya. Saya lupa gitu ya, ketika dia sedang diskusi dengan siapa istrinya gitu ya, karena ada beberapa istri juga. Terus dia sedang punya masalah kenegaraan. Dia curhat sama istrinya bla 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 begitu ya. Saya lupa kasusnya apa. Terus istrinya ngasih nasihat. Wahai Umar, ini wahai suamiku, kamu harus begini. Dibalas sama Umar.
kenapa kamu memberi nasihat? Bukannya wanita tidak perlu mengurus masalah umat? Lalu dibalas oleh istrinya itu, bukankah istri Rasulullah juga sering mengurus masalah umat? Ketika Rasulullah itu kan dihadang oleh orang Yahudi, tidak masuk Mekah, sehingga harus balik lagi gitu ya ke kota Madinah ketika mau melakukan umrah atau haji gitu ya. Istrinya memberikan nasihat. Jadi waktu itu Rasulullah ketika dihadang oleh Yahudi, dia ada perjanjian, dia disuruh cukur. Kan kalau umrah atau haji kan tahap terakhirnya kan ada cukur ya. Cukur dan menyembelih hewan kurban begitu ya. Maka di saat itu Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mencukur dan menyembelih. Tapi tidak dilaksanakan. Apa yang menjadi nasihat istri kepada Rasulullah pada saat itu adalah, wahai Rasulullah, suamiku, kamu lakukan saja sendiri. Biarkan sahabatmu melihatnya. Ya udah, Rasulullah menuruti nasihat istri gitu ya. Rasulullah ya udah dengan perasaan yang memang kok udah nggak nurut ya gitu ya. Sahabat-sahabat kok nggak nurut sama Rasulnya kan gitu. Ya udah, dia cukur sendiri, dia kurban sendiri. Setelah itu apa yang dikatakan istri terjadi. Sahabatnya langsung ngikutin. Jadi bahasa perbuatan itu kuat sekali ya. Betul. Dan itu nasihat masukan dari seorang istri untuk masalah umat gitu. Itu kan umatnya Rasulullah. Kalau istilah sekarang kan mungkin urusan bisnis, urusan pemerintah begitu kan. Karena kan ada istilah gini, laki-laki hebat, di belakang itu ada wanita hebat. Pasti. Betul. Nah, terus kadang kita belum, itu sebetulnya gimana ya, Ayah ya? Apakah Islam? Nah, kayak tadi kan kasusnya mengerikan ya. Kalau kita bicara umat Islam, pasti data itu banyaknya umat Islam. Umat yang lain kan minoritas. Enggak jujur-jujuran, benar gak ya? Ya, betul. Apakah Islam sebetulnya punya semacam institusi kelembagaan untuk menyiapkan pasangan? Betul. Karena itu kan akibat. Betul. Orang pingin nikah tapi nggak punya bekal. Nah, gimana Ayah? Agar itu kalau saya kan ngebacanya ya, kalau di situ banyak umat Kristen ya pasti yang 230.000 tadi itu ya umat Kristen yang banyak. Tapi itu pasti umat Islam. Benar nggak ya Pak? Nggak, maksudnya secara logik aja kan begitu ya. Sebetulnya Islam punya nggak sebuah lembaga untuk nyiapin agar pasangan tuh ya tadi seperti yang kita bicarakan, hidup dia musyawarahnya, bagaimana berkomunikasi dan sebagainya. Nah, secara formalitas itu ya, formalitas lembaga pendidikan itu tidak ada kan gitu. Nggak ada, makanya saya juga heran. Betul kan? Nah, itu berarti big question menurut saya sih. Betul kan gitu kan. Secara formalitas pemerintah itu memang belum ada program. Belum ada program. Tapi kalau misalkan di swasta itu sudah banyak sekali. Walaupun sekarang akhir-akhir ini ada yang namanya Puspaga. Apa itu? Puspaga itu pusat pembelajaran keluarga. Itu diturunkan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, DP32 API. Itu mereka baru-baru ini begitu ya. Kalau Cimahi baru 1 tahun itu meluncurkan sebuah suborganisasi namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang ada di Kota Cimahi. Kalau Kota Bandung kurang lebih yang saya tahu sekitar 3 tahun gitu ya. Karena emang yang mengawali Jawa Barat dan Bandung adalah ibu kota provinsinya begitu. Nah, itu sudah ada Puspaga namanya, Pusat Pendidikan atau Pembelajaran Keluarga. Untuk apa? Untuk mengakomodir yang mau menikah gitu ya. Supaya disiapkan ilmunya. Nah, itu dari sisi pemerintahan, itu yang saya tahu gitu ya. Pokoknya itu dari turunan dari DP32 AP, Dinas Pendidikan Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual terhadap Anak begitu ya. Nah, yang swasta juga ada, tapi memang yang swasta ini itu kembali kepada tokoh-tokohnya. Seperti ada Saung Ta'aruf. Saung Ta'aruf ini dikelola oleh Abu Zaki. Dia beliau sudah kurang lebih sekitar 5-6 tahun swasta itu.
itu komunitas. Komunitas ya. Ya, beliau sudah menjodohkan. Oh, sampai level menjodohkan. Sudah level menjodohkan. Ini lebih mantap dong ya. Iya. Karena saya mohon maaf ya, kayak di kantor urusan agama, saya mau kritik ini. Ya cuma sekali atau berapa kali pertemuan. Betul. Nah, idealnya menurut Anda bagusnya, kalau menurut saya nggak mantap ya kalau cuma kayak seminar, bukan ini ya, bukan mengecilkan ini, maksudnya apa perlu ada otokritik misalnya. Menurut saya kan bekal yang itu kan nggak bisa cuma sehari atau Betul. 2 kali pertemuan atau 3 Betul. pertemuan gitu. Betul sekali. Gimana ya? Nah, ya, saya pernah bertanya sama seorang mantan yang katakanlah seorang politikus begitu ya. Nah, politikus ya. Selama itu tidak ada anggaran di pemerintah, maka selama itu tidak ada program. Nah, yang namanya pemerintah, kalau ingin ada pertemuan sekali, 2 kali, 3 kali, harus sampai level ada anggaran atau tidak, kan gitu. Karena itu juknisnya seperti itu. Jadi kalau misalkan di Kementerian Agama cuma 1 kali, karena anggarannya cuma 1 kali, gitu kan. Oh, itu penyebabnya ya. Itu programnya cuma 1 kali. Iya. Anda. Lain cerita dengan swasta. Swasta itu kan istilahnya mah agak bebas, tidak terhalang oleh hukum. Ya maksudnya agak bebas kalau dia mau mengadakan pendidikan keluarga mau 6 kali, 5 kali, ya mangga gitu kan. Seperti tadi Ustadz Abu Zaki ini, dia mengadakan pembelajar, misalnya ada yang minta jodoh ya, ada yang minta jodoh gitu ya, ada request jodoh gitu ya. Dia akan menjodohkan kalau sudah melewati 8 kali pertemuan. Tuh kan 8 kali ya. 8 kali pertemuan gitu ya, mulai dari bagaimana visi misi suami istri, bagaimana sikap terhadap pasangan, bagaimana nanti kita sikap terhadap anak, sampai bagaimana membuat visi keluarga dan segala macamnya begitu ya. Itu sampai 8 kali pertemuan gitu. Dan itu memang gratis gitu ya. Kalau mau dibayar boleh gitu ya. Artinya apa? Itu tidak terikat oleh aturan dinas gitu ya. Kalau misalnya itu selesai 8 kali pertemuan gitu ya, antara pihak calon suami dan calon istri sepakat, ya akhirnya menikah. Dan itu beberapa pasangan sudah dijodohkan gitu ya, melalui metode pendidikan. Kalau tidak sampai 8 kali pertemuan, itu mohon maaf gitu ya, belum bisa dilanjut. Gitu. Nah, itu yang saya maksudkan ya. Belum bisa dilanjut gitu kan. Kalau swasta ya karena ya udah, karena 8 kali pertemuan, kalau lagi ngobrol yang nyiapin istilahnya mah ngopi gitu ya, snack. Karena setahu saya gini Ayah, di agama yang lain tuh ada sekolahnya. Ada ya? Ada untuk menyiapkan pasangan sama parentingnya. Betul. Jadi ada sebetulnya agama yang lain yang saya perhatikan ya. Jadi sudah ada juga kita sudah ada. menyiapkan itu ya. Sudah ada. Baik pemerintah sudah ada, begitu ya. Baik swasta sudah ada. Cuman ini terkait statistik, gitu ya. Masyarakat Muslimnya kurang lebih 200 juta lebih. Institusinya berapa? Terbatas sekali. Ya. Sehingga belum bisa menjangkau. Sehingga kan balik lagi gimana orang tuanya menyiapkan anaknya untuk melakukan proses pernikahan. Gitu. Iya, hampir tak terdengar ya. Saya juga baru tahu barusan dari Ayah. Oke, baik. Bagusnya memang ada ya. Artinya, karena tadi kan kita khawatir juga kan prihatin dengan jumlah yang tadi kan ya. Artinya masalah pertengkaran ya, dia masih ada sesuatu ini yang terjadi kayaknya belum. Ya tadi ya taunya baik-baik aja kan. Ya betul. Yang wah ini ramah ya ini. Tapi ketika berhadapan dengan masalah ya saya pengen enaknya aja gitu. Pengen yang instannya aja. Betul. Memang kan ada sebuah budaya begini. Coba. Budayanya kalau misalkan kita sedang bisnis terus bermasalah gitu ya dengan pasangan bisnis kita, maka kita datang ke kejaksaan. Pokoknya kejaksaan yang mengurusi masalah bisnis. Itu pokoknya kesana aja, cepat-cepat datang kan gitu. Tapi misalkan ini Puspaga contoh ya, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Cimahi ini, ketika keluarga ada masalah nggak mau dilaporkan karena masalah aib. Itu gimana deh? Padahal Puspaganya sudah menyiapkan, tapi masyarakatnya tidak mau. Ini menarik ya. Mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa bahas ini ya, definisi aib itu
Menarik ini ya. Betul. Apakah letter lot kaku nggak boleh diungkap? Padahal bagaimana menemukan masalahnya kalau nggak ada yang ngungkapin ya? Betul. Terus aib itu apa sebetulnya ya? Siap. Iya. Menarik, suatu saat kita bisa bahas ya. Artinya ini menarik karena dianggap aib ya. Sebetulnya gimana sih duduk soalnya untuk membicarakan masalah kesalahan dalam batas-batas mana ya? Iya, betul. Perlu dilakukan. Nah, mungkin buat bagian akhir nih. Kita tadi kan ingin menjaga cinta itu, ciri-cirinya apalah 1-2 orang yang indikasinya cintanya terpelihara, terjaga. Betul. Nah, kalau saya begitu ya, sahabat harmoni begitu ya, saya menuliskan sebuah 4 kata kunci, 5 bagaimana menjaga cinta di antara kita begitu ya. Dan ini juga bisa menjadi tolak ukur menilai apakah hubungan kita cintanya bertumbuh atau berkurang atau stagnan begitu ya. Nah, ada dalam perspektif suami, lakukanlah 4 hal yang diinginkan istri dari suami gitu ya. Yang pertama, istri ingin diperhatikan suaminya. Istri ingin lebih diperhatikan oleh suaminya. Dicek saja apakah suami ketika datang ke rumah perhatian atau tidak begitu ya. Perhatian, sesimpel perhatian adalah suami menanyakan keadaan istri begitu. Apakah kamu sudah makan atau belum? Bagaimana perasaan kamu begitu ya? Kamu mau main kemana? Kamu mau rihlah kemana? Begitu ya. Itu kan bentuk perhatian suami kepada istri begitu ya. Yang kedua, istri ingin lebih didengarkan suami begitu ya. Istri itu tabiatnya memang lebih banyak berkata-kata dibandingkan suami. Maka sebaik-baiknya pemimpin adalah yang paling baik mendengarkan gitu ya. Yang paling banyak mendengarkan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang mau mendengarkan rakyatnya begitu ya. Maka sebaik-baiknya pemimpin rumah tangga dialah yang paling baik mendengarkan istrinya dan anak-anaknya gitu ya. Tanpa harus atau tidak harus memberikan sebuah solusi begitu ya. Yang penting didengarkan. Yang ketiga, istri ingin dibantu dalam pekerjaan rumah begitu ya. Karena beres-beres ya. Betul, beres-beres kasur begitu ya. Beres-beres ruang tamu. Apalagi kalau nggak ada pembantu ya. Betul, apalagi kalau nggak ada pembantu begitu ya. Nah, itu harus dibantu oleh suaminya ya. Karena semua orang ingin rumahnya itu rapi, bersih, maka semua anggota keluarga termasuk suami, istri, anak-anak ikut saling bahu-membahu untuk membersihkan rumah itu sendiri. Karena kan ketika lelah melanda di luar sana, suami sudah lelah bekerja di luar, istri yang berkarir sudah lelah bekerja di luar, anak sudah capek di sekolah di luar begitu ya, ingin pulang ke kamarnya yang rapi supaya tidurnya nyaman dan nyenyak begitu ya. Jadi dibantu gitu ya. Yang keempat, istri ingin suami terbuka dan jujur. Kalau ada tanda-tanda sesuatu hal yang disemputin begitu ya, itu menjadi ada masalah begitu ya. Misal dulu HP suami saya tidak dikunci, kalaupun dikunci juga dikasih tahu passwordnya begitu. Tiba-tiba hari ini handphone suami saya dikunci dan istri tidak boleh tahu isinya. Itu dan kalau istri mengecek kiamat. Itu berarti kan ada kesalahan yang ditutupi oleh suami. Gitu kan. Kenapa istri tidak boleh tahu? Berarti ada sebuah kesalahan. Ada sesuatu ya. Iya, ada sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh istri. Kalau diketahuan kiamat begitu ya. Kan gitu. Dan jujur, bahkan masalah keuangan begitu. Ini sangat-sangat sensitif masalah uang itu gitu ya. Suami dapat penghasilan dari mana? Suami membelanjakan belanjanya kemana begitu ya. Ya sesimpel sederhana bahwa jangan sampai ada kecurigaan gitu ya. Jangan sampai ada curiga begitu. Dan yang terakhir, yang kelima, sudah tidak dekat lagi dengan Allah. Nah ini terus terakhir bahwa yang paling ampuh adalah memperbanyak doa dan beribadah kepada Allah SWT agar Allah senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada hati pasangan kita. Karena
setiap hati yang memegang hati adalah Allah. Yang memegang hati pasangan kita adalah Allah. Yang bisa membahagiakan, melapangkan, meluaskan rezeki pasangan kita adalah Allah. Yang bisa menguatkan mental kita adalah Allah, gitu ya. Maka suami dan istri sama-sama berdoa, sama-sama mendekat kepada Allah supaya Allah menentangkan sakinah mawaddah warahmah. Kalau misalkan suaminya sudah jarang sholat, awalnya sholat terus sekarang jarang sholat, dengan Allah saja bermasalah, apalagi dengan istri, begitu ya. Ya. Terus misalkan dengan Allah saja suuzon, gitu ya, berburuk sangka, dengan pasangan kita bisa jadi selalu berburuk sangka, begitu ya. Itu dari situ bisa dilihat, gitu ya. Kalau misalkan suami semakin rajin ibadah, semakin baik, semakin berbaik sangka kepada Allah, maka kepada pasangan juga akan semakin baik sangka, gitu ya. Itu 5 tips yang bisa saya sampaikan, dan itu bisa menjadi indikator penilaian. Jadi yang sisi terakhir ini juga kadang-kadang sering meluntur gitu ya. Ya, betul. Dulunya dekat, sekarang nggak dekat, memiliki pengaruh terhadap hati dan pikiran, perkataan dan perbuatan dari masing-masing ya. Betul. Iya. Ayah, nanti kita bahas ya tadi masalah yang sangat menarik tuh yang tertunda Sobat Harmoni tentang Betul. pasien. Makan apa, minum apa, berapa kan ya, terus jadi dokter aja memeriksa kan, artinya dia ingin tahu apa yang dialami oleh pasiennya, jadi dia untuk bahan analisa dan kemudian menulis resep. Terima kasih Ayah, mudah-mudahan ada program, silakan diinformasikan apa ini ngaji film keluarga. Nah ini kita selain memang mengadakan kajian-kajian umum yang bersifat gratis, begitu ya. Jadi Keluarga Cerdas punya program-program unggulan, begitu ya. Ini yang pertama ditampilkan adalah ngaji film keluarga. Belajar ngaji sambil bikin film keluarga. Nah ini siapa yang jadi peserta? Ini adalah ayah, bunda, dan anak-anak. Karena sekarang kan zaman teknologi, orang suka rekam video, maka lebih baik kita juga bisa bikin video, begitu ya. Karena gini, kalau misalkan kita mengeluhkan banyak tontonan yang tidak baik di masyarakat, kenapa tidak kita menciptakan sendiri tontonan yang baik kepada anak-anak kita? Dengan cara apa? Belajar bikin film keluarga, begitu. Harganya cukup murah, begitu ya. Harga promo 75.000 per keluarga. Harga normalnya 150.000 per keluarga. Nah itu. Yang kedua, next. Ini ngaji barengan keluarga. Ini konsultasi dan diskusi mengenai keluarga. Ini yang diceritakan oleh saya tadi, Ustadz Abu Zaki, begitu ya, founder Saung Ta'aruf, begitu ya. Nanti akan ada 8 kali pertemuan terhadap keluarga atau calon pasangan, begitu ya. Dibahas tentang masalah keluarga, bagaimana menumbuhkan cinta di dalam keluarga, bagaimana membina rumah tangga, bagaimana membuat sebuah visi misi keluarga, begitu ya. Nah, harganya sama, harga promo 75.000 per keluarga. Jadi nanti ustadznya datang langsung ke rumah. Bagi yang sudah berkeluarga ingin konsultasi tentang keluarganya, Ustadz Abu Zaki bisa datang langsung ke rumah atau janjian di tempat tertentu. Bagi pasangan atau calon pasangan bisa konsultasi juga, gitu ya, dengan beliau. Next. Ini bimbingan dan konseling belajar anak. Konsultasi dan diskusi mengenai anak. Jadi tadi yang pertama bagaimana keluarga bikin film keluarga, yang kedua bagaimana keluarga membina keluarga, yang ketiga ini membahas tentang belajar anak. Misalkan anak tidak mau sekolah, anak malas belajar, begitu ya, anak berkebutuhan khusus dan sebagainya. Nah, silakan konsultasikan, silakan konseling, silakan bimbingan kepada Bu Margareta Natali. Beliau seorang edu trainer dan termasuk guru BK di sebuah sekolah SMK di Cimahi, begitu ya.
Nanti teknisnya bagaimana, silakan hubungi adminnya, janjian untuk ketemu di mana begitu ya, apakah mau di rumahnya atau di tempat tertentu begitu ya. Harganya sama 75.000 per konsultasi. Harga promo. Jadi kalau 75.000 itu untuk wilayah Cimahi. Iya. Kalau 100.000 itu untuk wilayah Bandung. Wilayah Bandung. Iya, karena kan transportnya lebih mahal gitu ya. Nice. Ada lagi? Nah, ini acara kita untuk tanggal 5 Minggu 5 Mei 2024 begitu ya. Kita akan mengadakan kajian khusus bagaimana membasuh luka